Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Perancangan Sistem Proteksi Penangkal Petir pada sebuah gedung Rusunawa Unimed. Nah, itu latar belakangnya. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki intensitas sambaran petir yang tinggi. Dapat dilihat dari data jumlah hari gurunya melalui web BMKG. Indonesia itu mencapai 100 hingga 200 sambaran petir setiap tahunnya. Sehingga perlindungan pada bangunan bertingkat seperti rusunawa menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan penghuni dan mencegah kerusakan pada struktur bangunan dari sambaran petir tadi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode bola bergilir, yang mana metode ini telah terbukti sangat efisien untuk melindungi struktur bangunan yang kompleks. Prinsip kerja dari metode ini yaitu yang mana seolah-olah ada sebuah bola dengan radius R yang menggelinding di atas tanah, lalu mengelilingi struktur bangunan, dan di atas struktur ke segala arah hingga bertemu dengan tanah yang dapat berfungsi sebagai pengantar pembumian. Kami mengambil data ini yang mana panjang bangunannya itu 38,5 meter, lebar bangunannya 18 meter, tinggi bangunan 13 meter, dan luasnya 693 meter persegi. Yang mana data ini kami ambil dari bangunan yang ada di Universitas Negeri Medan. Lebih tepatnya di Gedung Rusunawa yang ada di Universitas Negeri Medan. Nah, pada hasil desain perancangan sistem proteksi tersebut, yang seperti di layar nih, kami itu menggunakan aplikasi LibreCAD, yang mana aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mendesain radius dari sistem proteksinya tadi, yang mana gambarnya berbentuk dua dimensi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari hasil akhir dari penelitian kami. Hasil desain dari perancangan sistem proteksi penangkal petir setelah dilakukan penelitian yang menggunakan radius proteksi metode bola bergulir. Dan berikut ini merupakan rancangan atau desain yang telah kami buat menggunakan tools LibreCAD. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa namanya desain ini, saya akan menjelaskan latar latar belakang. Kenapa ada metode bola bergulir? Masalah awalnya petir ini sering menyambar bangunan yang tinggi, menara tiang atau bahkan atap rumah. Kalau tidak ada perlindungan, bisa saja terjadi kebakaran, kerusakan internal seperti alat-alat elektronik, atau nyawa manusia pun bisa terancam. Jadi para ahli ini bertanya, bagaimana cara mengetahui bagian mana dari bangunan yang bisa disambar petir dan bagian mana yang aman? Lalu muncullah ide bola bergulir. Para ahli di bidang kelistrikan dan petir seperti dari IEC 62305 menemukan bahwa petir selalu memilih jalur tercepat dan termudah ke tanah. Petir itu dia seperti tangan raksasa dari langit yang menjulur ke bawah mencari tempat untuk mendarat. Tangan ini dia punya panjang tertentu yang disebut sebagai radius proteksi. Di mana radius proteksi yang kita gunakan ini ya dia 6.000 sentimeter atau 60 meter. Kenapa bisa 60 meter? Jawabannya itu adalah karena proteksi petir ini tersebut berada di level 4. Melihat pada tabel 8, rancangan terminasi udara dapat dihitung dengan jari-jari 60 meter atau 6.000 cm. Nah, ini dia tingkat proteksi 4, jari-jarinya 60 meter. Kenapa dia bisa berada di level 4? Kita lihat lagi dari ini. Pertama kita hitung dulu nyari efisiensinya. Ini dapat kita lihat kan, efisiensi sistem proteksi petirnya itu setelah kita dapatkan melalui perhitungan itu 0,395. Nilai tersebut
besarnya itu di bawah range 0,80. Jika dilihat dari ketentuan tingkat efisiensinya, proteksi petir pada tabel 1, maka tingkat proteksi petir berada di tingkat 4. Dapat lihat dari tabel 1 ya. Ini tingkat proteksi petirnya di bawah 0,80 tadi. Lalu kita lanjut lagi. Lalu mereka itu para ahli tadi, dia membayangkan bagaimana kalau kita gunakan bola besar untuk mewakili jangkauan tangan petir. Baru lahirlah metode bola bergulir atau rolling spare method. Karena bola itu digulingkan di permukaan bangunan dan tanah untuk melihat area area manakah yang tersentuh petir. Dasarnya gini, petir akan menyambar titik tertinggi yang berada dalam jangkauan bola. Jika kita menggulingkan bola di atas bangunan dan bola menyentuh bagian bangunan, itu artinya tempat tersebut bisa disambar oleh petir. Kalau bola tidak menyentuh bagian bangunan, maka tempat itu aman berada di dalam zona proteksi. Kenapa dia menggunakan bentuk bola? Petir itu menyambar dalam bentuk garis lengkung, bukan garis lurus, karena pengaruh udara dan kelembapan. Bola bisa menyentuh dua titik sekaligus di bangunan dan tanah, sehingga menciptakan area perlindungan yang logis secara fisika. Dengan bola, kita bisa tahu di mana harus memasang batang penangkal petir atau air terminal agar rumah atau bangunan terlindungi. Kalau ngomong soal penangkal petir, ini ada desain saya gunakan. Nah, di sini ada penangkal petir, terminasi udara, baru ada daun konduktor. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung nih, menghitung harus harus minimum yang bisa ditangkap oleh terminasi terminasi udara ini atau penangkal petir tersebut. Berapa harus minimum minimum yang bisa ditangkap oleh oleh apa penangkal petir tersebut. Pertama kita bisa menggunakan rumus I sama dengan akar R per 10 dipangkatkan 0,65. R-nya yaitu 60 60 radius ya. R itu radius proteksi di mana 60 meter per 10. Maka hasilnya sama dengan akar 6 dipangkatkan 0,65. Akar 6 dipangkatkan 0,65 menghasilkan 15,745 ampere. Maka arus minimal yang bisa ditangkap oleh radius proteksi itu 15,745 ampere. 15,745 ampere. Selanjutnya kita dapat menentukan luas daerah yang terproteksi menggunakan perhitungan metode bergulir dengan rumus AX sama dengan Pi dikali R kuadrat. Pi-nya itu 3,16 dikali R kuadrat. R kuadrat itu radius proteksinya tadi 60. Jadi dikali 60 kuadrat sama dengan 3,14 dikali 3.600. 3,14 dikali 3.600 sama dengan 11.304 meter kuadrat. Dapat dilihat luas daerah yang terproteksi tadi yaitu 11.304 meter kuadrat untuk satu finial atau satu penangkal petir ini. Satu penangkal petir ini dia apa daerah yang terproteksi itu 11.304 meter kuadrat untuk satu finial. Ketika kita memasang dua finial maka dikali dua, 2 dikali 11.304 maka hasilnya 22.608 meter kuadrat. Kalau kita memakai 4 finial maka dikali 4. Maka luas daerah yang terproteksi adalah 4 dikali 11.304 sama dengan 45.216 kuadrat meter kuadrat. Dapat dilihat daerah proteksi Gedung Rusunawa Universitas Negeri Medan yaitu area cakupan ekuivalennya itu sebesar 10.781,94 meter kuadrat. Hal tersebut berarti luas daerah yang terproteksi lebih besar dari kebutuhan daerah proteksi Gedung Rusunawa Unimed.
jika memakai 4 finial penangkal petir, yaitu 45.216 meter kuadrat. Baik, selanjutnya untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya Yuswa. Untuk bagian kesimpulannya dari jurnal kami ini, yaitu setelah dilakukan serangkaian tahapan proses perancangan penangkal petir untuk rusunawa tadi, maka dapat disimpulkan bahwa metode pendekatan yang digunakan, yaitu metode rolling spear atau metode bola bergulir ini, terbukti mampu memberikan gambaran teknis dan praktis dalam menentukan area perlindungan petir secara optimal. Rancangan ini dimulai dari identifikasi kebutuhan proteksi, terus sambaran petir langsung pada struktur menara yang memiliki risiko potensi dalam tersambar petir. Melalui metode ini, yaitu ditentukan ketinggian perlindungan efektif berdasarkan radius tangkapan petir yang tergantung pada level proteksi yang diinginkan. Metode ini memberikan pendekatan matematis yang bisa diandalkan dalam perhitungan awal perancangan sistem perangkat. Sementara itu, metode rolling spear membantu visualisasi area yang rentan terhadap sambaran, sehingga mampu menunjukkan bagian-bagian struktur yang perlu perlindungan tambahan. Selain itu, hasil perancangan juga memperhatikan aspek keamanan terhadap sambaran tidak langsung yang seringkali terabaikan, yaitu dengan mengintegrasikan sistem pentahanan atau sistem grounding yang sesuai dengan standar ISS. Resiko kerusakan pada perangkat elektronik akibat lonjakan arus petir dapat diminimalisasi. Hal ini sangat krusial mengingat telepon transmisi dan komunikasi yang terpasang di menara bersifat sensitif terhadap lonjakan tegangan. Dengan demikian, seluruh proses ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode elektromagnetik dan rolling spear secara terpadu mampu menghasilkan sistem perlindungan petir yang tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga relevan dalam konteks kebutuhan operasional di lapangan. Hasil dari perancangan ini diharapkan tidak hanya berlaku untuk satu kasus spesifik, tetapi juga dapat dijadikan acuan terhadap desain proteksi petir pada menara dan bangunan-bangunan lainnya, tidak hanya bangunan rusunawa yang kami gunakan. Juga kami mengharapkan ke depannya agar perancangan sistem proteksi petir juga mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan seperti kepadatan sambaran petir tahunan, kelembapan udara, konduktivitas tanah di sekitar grounding, yang juga perlu dilakukan evaluasi berkala dan pengujian lapangan untuk memastikan bahwa sistem yang dipasang tetap berfungsi optimal sesuai peruntukannya. Dan akhirnya pada kami sistem proteksi ini bukan hanya sekedar pelengkap dalam konstruksi menara, tetapi juga merupakan komponen vital yang menunjang keandalan dan keselamatan sistem secara menyeluruh. Rancangan yang matang dan didasarkan pada metode ilmiah seperti yang dilakukan dalam studi ini akan menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga keamanan infrastruktur penting di era saat ini. Sekian dari saya. Baik, sekianlah hasil penjelasan dari kami kelompok 6 tentang sistem proteksi penangkal petir pada Rusunawa. Saya Yusua Situmorang dan anggota saya dan teman saya David Andre Purba dan Alfitra. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan sekian dan terima kasih.